Jadi ada satu pertanyaan yang gak biasa muncul ketika gue lagi live TikTok. Pertanyaan itu adalah, Kak, kenapa wanita itu bisa selingkuh? Gue cukup lama berhenti di pertanyaan itu karena bukan lama karena mencari jawabannya, tapi lama mengira, maksudnya lama untuk menebak kira-kira maksudnya si orang yang bertanya itu apa sampai dia pakai pertanyaan itu. Jadi gue sendiri suka untuk mencari tahu penyebab orang itu bertanya seperti itu kenapa, ketimbang untuk cuma sekedar kasih jawabannya aja dari pertanyaannya mereka. Singkatnya jadi gue bilang sama dia, sebenarnya ini bukan menyudutkan wanita aja, karena sebenarnya pertanyaan yang lebih tepat adalah kenapa orang bisa selingkuh. Nah, jawaban singkatnya sebenarnya adalah tergantung dari motif orang gitu ya untuk melakukan tindakan itu, perselingkuhan. Karena kembali lagi tidak semua orang punya alasan yang sama gitu ya. Tapi kalau mau dijawab panjang gitu ya, mau dijawab secara lengkap, gue mau katakan tuh kompleks banget. Karena balik lagi, setiap orang itu mencari makna cinta yang sejati. Dan mereka carinya dari sesama mereka. Ya, jadi orang itu lebih banyak mencari tahu gimana sih cara untuk mencintai, gimana sih caranya untuk dicintai. Ya, tanpa mengetahui bahwa orang-orang di sekeliling lo itu terbatas untuk bisa menunjukkan cinta yang sejati itu. Maksudnya gini, setiap orang itu hidupnya itu kan dipengaruhi sama latar belakang. Ya, pengalamannya, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Nah, contohnya gini, mungkin kita mengira bahwa dengan kita punya keluarga yang utuh, berarti itulah makna cinta yang sejati gitu ya. Lalu kita berpikir bahwa orang-orang yang broken home itu orang-orang yang gak pernah menyaksikan cinta yang sejati. Sekarang gue tanya, apakah semua keluarga yang kelihatannya utuh itu mereka benar-benar belajar dan menunjukkan cinta yang sejati itu? Karena banyak juga ya kita lihat keluarga-keluarga yang harmonis, tapi sebenarnya itu seperti ditutup-tutupin gitu loh. Jadinya ya fake aja gitu. Jadi setiap orang itu memang mencari makna dicintai dan mencintai gitu. Makanya masalah percintaan ini menjadi masalah yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena memang ada sebuah kebutuhan manusia itu ingin untuk dicintai dan mencintai. Nah, jadi menurut gue kita keliru kalau kita mengharapkan sesama kita bisa menunjukkan makna cinta yang sejati. Karena kembali lagi sesama kita semuanya terpengaruh dari keluarganya, ya kan, budayanya, apa yang dia dengar, apa yang dia saksikan gitu kan. Apalagi kalau kita lihat sekarang banyak orang tuh bikin drama atau film itu cuma mau menekankan fantasi dalam kehidupan percintaan mereka. Maksudnya adalah kita belajar bahwa cinta itu ketika deg-degan, ketika menggebu-gebu gitu kan, ketika happy, dan cinta itu harus happy ending gitu kan. Lalu ketika kita melihat realitanya, kita kecewa banget. Kenapa beda banget sama yang gue lihat di film-film ya? Ya karena itu film, tujuannya adalah untuk menghibur. Sedikit ya film atau drama yang membahas realita gitu, untuk benar-benar menunjukkan kenyataan dan pelajaran hidup bagi para penontonnya gitu. Cuma menurut gue lebih banyak yang mengajarkan fantasi sih ketimbang realita.
Nah, jadinya karena kita juga melihat dari film-film itu, bayangan kita tuh cinta tuh seperti itu. Cinta tuh menurut lo apa sih? Bagi beberapa orang cinta itu adalah ketika lo happy, ketika lo deg-degan, ketika lo merasakan sesuatu yang nggak pernah lo rasakan. Tapi gue mau kasih tahu bahwa kalau cinta itu didasarkan, ditaruh di atas perasaan, maka cinta yang kita alamin, cinta yang kita berikan, itu bukanlah cinta yang sejati. Kenapa? Karena waktu itu gue pernah ingat salah satu kutipan dari buku itu menuliskan, love is not a feeling, but a decision. Jadi cinta itu bukan hanya sekedar perasaan, tapi adalah sebuah keputusan. Nah, sederhananya keputusan di sini adalah komitmen. Ya, makanya sekarang itu banyak orang udah nggak lagi tuh menganggap penting sebuah komitmen. Orang bilang apa? Kalau lo nggak senang, udah lepasin aja. Kalau lo merasa menderita, udah lepasin aja. Lo di mana komitmennya? Sekali lagi, pasti orang yang kita kasih itu ada keterbatasannya juga. Kita juga ada keterbatasannya. Ya, jadi komitmen itu adalah sebuah keputusan antara kita dengan beliau, ya, orang-orang yang kita kasih, dengan Tuhan juga. Makanya gue senang banget dalam janji suci pernikahan itu kan dikatakan bahwa aku akan mengasihimu dalam suka, duka, sehat, sakit, senang, sedih, untung, rugi, gitu ya. Dan janji nikah itu akan diperlihatkan, akan ditunjukkan, akan dibuktikan bukan ketika hari H-nya, bukan ketika hari pernikahannya, tapi justru ketika lagi susah, ketika lagi sedih, ketika lagi sakit, bahkan ketika lagi seneng juga, ketika lagi kaya raya gitu ya, hidup berkelimpahan. Nah, itu sebagai bukti itu bahwa kita tetap megang janji nikah itu. Jadi bicara tentang komitmen ini memang udah jarang banget ya orang yang mau berjuang setia, mau tetap percaya pada pasangannya, karena sekali lagi budaya di sekitar kita udah nggak menghormati lagi tuh cinta sejati, cinta yang murni, cinta yang tulus gitu. Karena orang-orang tuh jadi mengukurnya cinta itu sekedar hubungan transaksional aja gitu. Nah, kemudian kalau gue lihat cinta yang orang-orang itu mengerti sekarang adalah kalau itu menguntungkan gue, maka gue akan mencintai dia. Kalau itu menyenangkan gue, maka gue akan mencintai dia. Jadi sebenarnya menurut gue itu bukan mencintai orang lain, lo mencintai diri lo sendiri dengan memikirkan hal-hal apa yang akan menguntungkan lo. Makanya sebenarnya gue belajar bahwa akhirnya cinta itu bukan tentang seberapa banyak yang kita dapatkan, tapi seberapa banyak yang bisa kita berikan. Menarik ya? Hal ini juga gue pelajarin ketika gue akhirnya mengenal Tuhan yang menciptakan kita. Nah, kenapa gue perlu bahas ini ya? Karena gini-gini, kalau kita belajar cinta dari ciptaan lain, tentunya akan terbatas. Karena manusia terbatas, hewan terbatas gitu ya, semuanya terbatas yang ada di dunia ini, ciptaan. Tapi kalau kita mau belajar makna cinta dari pencipta itu, maknanya tidak akan pernah habis gitu. Bahkan seumur hidup kita akan belajar makna tentang cinta. Kenapa? Karena gini, gue belajarnya gini, cinta tanpa syarat, cinta tanpa batas, penerimaan tanpa syarat dan tanpa batas itu cuma gue temukan kepada pencipta gue. Karena orang tua kita bisa ya gak setuju sama kita, pasangan kita bisa mengecewakan kita, bos, kolega kerja kita bisa tinggalin kita gitu aja. Tapi cuma Tuhan nih yang ada sampai hari ini bisa menang kita. Nah, yang gue pelajarin ya dari cinta yang diberikan oleh sang pencipta itu adalah cinta yang tadi tanpa syarat, tanpa batas. Kalau contoh, kalau gue mungkin mencintai orang, gue akan menyerah ketika dia menyerah, gue akan marah ketika dia marah gitu. Tapi gue menyaksikan bahwa cintanya Tuhan itu
nggak pernah habis, tidak akan pernah menyerah dalam hidup gue, sekalipun gue itu keras kepala, sekalipun gue itu masih kekeh gitu ya sama kepala batu gue gitu kan. Gue lupain dia, gue fokus ke yang lain, tapi dia tetap mengasihi gue. Dia tetap mencintai gue, bahkan dia mencintai gue sebelum gue ada. Dia udah mengasihi gue, dia udah menerima diri gue apa adanya, yang kemarin gue bahas juga di vlog gitu ya. Untuk gue belajar penerimaan diri itu. Nah, lalu gue berpikir kalau mencintai itu cuma sekali dua kali, udah enough lah. Oh, dia udah tahu gue mengasihi dia, udah cukup. Tapi yang gue saksikan, cinta dari sang pencipta itu selalu baru, tidak pernah menyerah. Meskipun gue gak bisa bales semua kebaikan, semua cintanya, dia tetap mencintai gue apa adanya. Jadi itu sesuatu yang manis banget, yang indah banget, yang gue gak pernah bisa dapetin dari seorang individu manusia gitu. Karena mungkin kalau misalnya lo semuanya kan cuma kenal gue lewat video gitu ya, tapi kan nggak lihat gue, nggak kenal gue dari kecil gitu kan, nggak tahu benar-benar aslinya gue seperti apa. Jadi gue menyaksikan bahwa ada cinta tanpa syarat dan tanpa batas, itu membuat gue bisa mencintai diri gue sendiri. Banyak orang tuh mencintai diri sendiri tuh salah pengertian gitu ya. Maksudnya kalau mencintai diri sendiri berarti kita boleh apa aja, ngelakuin hal-hal yang brutal, yang jahat, yang pokoknya yang kita senengin gitu. Tunggu. Menurut gue harusnya mencintai diri sendiri itu adalah mengerti nilai kita, identitas kita dari sudut pandang pencipta kita. Nah, jadi ketika gue akhirnya menyadari cintanya Tuhan yang menciptakan gue itu, gue bisa mengasihi diri gue. Gue bisa menerima diri gue apa adanya, gue bisa mencintai diri gue apa adanya. Nah, barulah gue belajar untuk bisa mencintai orang lain. Jangan ketukar nih. Kita lebih suka untuk mencintai orang lain dulu, dan kita gak pernah mencintai diri kita sendiri. Nah, kebalik, ketika kita tahu bagaimana cara mencintai diri sendiri, kita akan belajar juga. Kita akan dimampukan untuk bisa mencintai orang lain. Jadi jangan kebalik ya, karena menurut gue dulu gue gak mencintai diri gue lebih mencintai orang lain. Bahkan gue lebih mencintai Stella versi orang lain gitu, dengan tujuan gue bisa diterima, gue diakuin, gue disenengin banyak orang gitu. Hari ini gue ngerasa bahwa ketika gue bisa mengerti cinta tanpa syarat, tanpa batas dari sudut pandang pencipta itu, gue bisa untuk mencintai orang juga tanpa batas, tanpa syarat. Gue tahu gue masih terus belajar, gue pengen terus belajar. Gue bicara ini bukan karena gue udah ahli dalam hal ini, tapi sebenarnya jadi pengingat juga bagi gue, bagi semua yang nonton ini, bahwa setiap orang itu punya kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Tetapi kalau lo mencari sumber cinta yang sejati itu dari sesama, lo gak akan mampu. Lo akan terus kecewa. Karena yang gue saksikan adalah manusia itu punya sebuah kebutuhan untuk dipuaskan. Tapi manusia itu ingin dipuaskan dengan sesuatu yang sifatnya permanen. Nilainya gak pernah berkurang. Sedangkan kita tahu ya, kalau kita udah minum ya, misalnya minum Milo dingin ya kan, bukan es kepala Milo tapi Milo dingin lah intinya. Terus kayak enak ya, terus kita coba minum kedua, enak ya, ketiga kita tesnya kok kayak udah biasa aja ya, keempat aduh ini kayaknya gulanya nggak yang kayak pertama gitu kan. Rasa kenikmatan itu jadi turun, padahal sebenarnya bendanya sama gitu. Jadi gue mau katakan bahwa kita keliru kalau mencari cinta sejati itu dari sesama kita yang terbatas. Karena setiap manusia tuh, kalau gue bisa katakan, setiap manusia tuh sadar atau gak sadar, kita semua tuh orangnya sakit. Kita hidup dengan latar belakang, budaya, pengalaman, apalagi semua yang terjadi itu ya, itu yang membentuk kita hari ini. Yang kita sadar bahwa masa lalu kita tuh gak sempurna. Jadi akhirnya kita menyadari bahwa kita gak bisa mencari sesuatu yang sempurna dari makhluk yang tidak sempurna. Kita perlu mencari cinta sejati itu dari Tuhan yang menciptakan kita. Ya, jadi masalah cinta doang ya. Masalah cinta doang.
kok jadi masalah yang penting banget gitu ya bagi manusia ya, karena tadi itu kebutuhan manusia untuk dicintai dan mencintai. Jadi kenapa manusia itu bisa selingkuh? Karena dia mencari cinta yang sejati itu di tempat yang salah. Dia berharap bahwa manusia itu akan mencintai dia tanpa batas, tanpa syarat, dan selalu menguntungkan dia, selalu memberikan kepuasan sejati buat dia. Dan akhirnya kecewa, dia sedih karena manusia itu mengecewakan. Sebaik-baiknya manusia itu bener-bener gak ada yang bisa ngerti kita 100%. Oh ya mungkin mepet 90%, 95%, tapi gak ada yang bisa mengerti kita 100%. Jadi hanya Tuhan yang mengenal kita dan mengerti kita, dan kita bisa cari cinta itu dari Dia.